tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya kefakiran hati. Di sini saya nggak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu nggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghinan nafas, wal faqr faqrul qalb, kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban. Hadisnya hasan. Kata Nabi, kekayaan hati, kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan hati, kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghinan nafas. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak, apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min mil'il ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah. Semua nikmat dikasih sama Allah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya dia. Diangkat oleh Allah, ditanya, ini orang yang paling kaya, agnan nas, orang yang paling kaya. Ditanya, engkau pernah nggak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Enggak pernah ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Enggak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya. Semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan ke neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah nggak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah. Di sorga ditanya, orang fakir ini paling fakir di muka bumi ini, paling fakir, paling miskin, ditanya, engkau pernah nggak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang beriman, surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Makanya jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa kafir dikasih kekayaan, nggak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang sabar atas kefakiran, kemiskinan, kita harus sabar. Sebab kata Nabi SAW, wa ma'uti adun ata'an khairan wa ausa' minas sabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan
oleh Allah SWT cobaan dengan kefakiran, kemiskinan, harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul wa khairu sadaqa an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah selebih dari kecukupan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung. Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, nggak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia, yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini yang kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin dulu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya mereka tidak ibadah kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Mengentaskan atau mengatasi kemiskinan nggak ada manfaatnya. Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin, dijelaskan kepada mereka. Yang pertama, untuk melihat di halaman 27 bab yang ketiga. Jadi wajib mengimani qada dan qadar, dan wajib meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Ini harus kita imani. Rukun iman itu ada 6. Yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Harus kita imani, baik dan buruk. Rukun iman yang keenam itu, bahwa semua ini Allah sudah takdirkan, semuanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ya Allah sudah takdirkan begini, dari mana dia tahu? Tapi tetap dia harus ada usaha. Ketika dia fakir, dia sudah usaha tetap demikian. Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti dia nggak berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Harus usaha, harus ikhtiar, harus ibadah kepada Allah, harus memohon kepada Allah. Terus seperti itu. Dan antum perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki liman yasha'u wa yaqdir, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit, Allah yang menentukan semuanya. Dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia, mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi, tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha teliti terhadap hamba-hambanya dan Allah Maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya, melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja sudah banyak yang melewati batas.
Ya, manusia dikasih kekayaan sedikit, udah melewati batas. Dikasih jabatan sedikit, sudah melewati batas. Dikasih kedudukan sedikit, melewati batas. Dikasih pangkat, melewati batas. Ini manusia. Padahal semuanya Allah yang berikan. Mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah, tapi tidak. Mereka sewenang-wenang dan jahat dan zalim kepada rakyatnya. Ini Allah yang berikan rezeki. Makanya Allah batasi rezeki itu. Dan Allah berikan kepada hamba-hamba. Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat berbicara soal masalah takdir, bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat tuh. Apa aja? Apakah penyakit, ya, apakah malapetaka atau musibah? Ketika terjadi yang seperti itu, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redha. Sabar dan redha. Sebab semua yang berjalan di muka bumi dan di langit, semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Gak ada yang bisa terluput. Satu pun makhluk gak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Gak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjuki hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa saja musibah menimpa kalian itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Kalau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah. Ketika dapat cobaan, ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta, atau dagangannya enggak laku, atau usahanya juga bangkrut atau yang lain, kita harus sabar. Sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan. Dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Ingat tuh, jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Jadi disuruh kita, kalau kita dalam kondisi kita fakir atau miskin, jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita, jangan. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Antum lihat hadisnya di halaman 32. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, suruh kita melihat kepada yang bawah kita. Umpamanya sekarang gini, ya, kita rumah ngontrak, cuma punya sepeda, gitu. Ya, kita lihat kepada yang bawah, jangan lihat kepada tetangga yang punya motor, apalagi yang punya mobil. Lihat kita rumahnya ngontrak kecil, rumahnya punya sepeda. Kita lihat ke bawah, ada orang yang nggak punya rumah kontrakan, numpang terus kemana-mana dia. Bahkan tidurnya pun di pinggir jalan, di kolong jembatan. Kita masih mending, masih punya rumah meskipun kecil. Ada juga orang yang nggak punya kendaraan sama sekali, kemana-mana jalan kaki dia. Dan juga naik kendaraan umum. Kita masih ada sepeda, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala.
Ketika kita punya motor, ya, kemudian juga di rumah ada sedikit barang yang kita miliki, jangan lihat kepada yang atas, yang punya mobil. Kita lihat kepada yang bawah, kita masih mending punya motor. Tetangga kita sepeda aja nggak punya. Jadi kita bersyukur. Kita bilang rumahnya sempit, alhamdulillah masih punya rumah daripada kita nggak punya rumah. Meskipun ukurannya RSSS sudah, yang paling kecil. Tapi kita masih bersyukur masih punya rumah. Jadi suruh lihat, Nabi suruh melihat kepada yang bawah. Semuanya seperti itu. Sama nanti berkaitan dengan usaha kita, dagang kita. Kita sehari dapat 10.000. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Teman kita yang usaha sama bisa dapat 20 atau 30.000. Kita masih bersyukur, masih dapat rezeki. Selalu begitu dalam kita hidup ini seperti itu. Begitu juga berkaitan dengan penyakit. Kita sakit, ya, berobat dan terus berobat. Kita katakan kok saya terus sayang kena penyakit. Kita masih bersyukur kepada Allah dan sabar kita atas penyakit ini. Sebenarnya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kalau kita lihat ke rumah sakit masih banyak yang lebih parah daripada kita. Maka kita masih bersyukur kepada Allah dengan penyakit yang Allah berikan. Mudah-mudahan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga dengan sebab penyakit itu. Nikmat dari Allah SWT. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa disitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masaibu ni'mah, kata beliau. Al-masaibu ni'mah, musibah itu semuanya nikmat. Maka tingkatan yang paling tinggi bersyukur atas musibah itu. Itu yang paling tinggi sudah. Yang paling rendah, yang paling jelek mengeluh dan tidak ridho kepada musibah itu. Makanya tingkatan yang paling tinggi syukur. Di bawahnya ridho, di bawahnya sabar, di bawahnya lagi murka dengan musibah itu. Enggak boleh. Makanya harus perhatikan, kita disuruh melihat kepada yang di bawah. Begitu juga tentang bentuk tubuh. Karena dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan tubuh hadis ini. Ya, orang diciptakan oleh Allah macam-macam. Ya. Ada yang mungkin tubuhnya dia cacat. Maka lihat kepada yang di bawah dia, masih banyak yang lebih cacat daripada dia. Jangan lihat kepada yang atas. Supaya apa? Allah ciptakan semua ini agar manusia kembali kepada Allah SWT. Makanya ketika ada seorang sahabat, perhatikan ini, dibawakan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahih. Ada seorang sahabat yang dia cacat kakinya sampai kainnya sengaja dipanjangkan untuk menutupi cacatnya, melewati mata kaki. Kemudian Nabi tegur, wahai Abdullah, irfa' thawbak, angkat. Sebab laki-laki nggak boleh celananya atau kainnya atau gamisnya melebihi mata, nggak boleh laki-laki, angkat. Ya Rasulullah, saya cacat, saya ingin menutupi kaki saya cacat. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalqillahi hasan, kata Nabi. Subhanallah, semua ciptaan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah itu indah. Tetap, meskipun kamu cacat, tetap kamu angkat kain itu dari atas mata kaki. Nggak boleh di bawah mata kaki laki-laki, harus di atas. Kalau perempuan harus di bawah mata kaki perempuan. Bajunya itu harus di bawah mata kaki perempuan itu. Tapi kalau laki, dia di atas mata kaki. Yang Nabi mengatakan kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu indah. Makanya dengan diberikan demikian supaya dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah ciptakan demikian supaya dia kembali kepada Allah, dan juga Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat dia. Kemudian yang keempat jangan minta-minta kepada orang. Nah, ini yang banyak ini. Ya. Ini tanpa kecuali ini. Semua orang awam, orang miskin, ya. Orang miskin maksudnya orang miskin yang umum, orang miskin yang awam, orang miskin yang sudah nuntut ilmu, para ustadznya, para dai-nya, ini sama. Minta-minta. Bahkan ada yang sengaja jadi tukang minta-minta. Nggak boleh, dalam Islam hukumnya haram. Nggak boleh. Kalau dia belajar tentang tauhid kepada Allah SWT, nggak boleh dia. Antum baca nanti dalam kitab Tauhid, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab Tauhid, Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Beliau memberikan komentar.
bahwa seorang yang mewujudkan tauhid, dia harus menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Sudah. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid, dia harus melaksanakan perintah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan maksiat. Kemudian orang yang mewujudkan tauhid, dia harus hatinya ini hanya bergantung kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Hatinya tidak condong kepada manusia, baik dengan lisannya maupun dengan keadaannya. Dia enggak mengadu dan tidak mengeluh kepada manusia, dan tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia, tidak. Subhanallah. Itu orang seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang si murid, si santri, si pelajar ini minta kepada temannya, minta kepada yang lain. Si guru, si ustadz, si dai minta kepada muridnya. Gak boleh dalam Islam. Bahkan dia tunjukkan dirinya butuh. Saya ini gak punya sepeda, supaya dibelikan sepeda. Saya gak punya motor, udah naik lagi. Saya gak punya mobil, supaya muridnya belikan mobil. Ini gak benar dalam Islam yang seperti ini. Jangan mengharap sesuatu pada manusia, tidak boleh. Mengharap semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap kepada manusia. Manusia itu fakir semuanya, miskin. Hatta di orang yang paling kaya di muka bumi fakir. Yang maha kaya hanya Allah SWT. Maha kaya hanya Allah. Minta kepada Allah. Makanya banyak manusia yang suka minta-minta kepada manusia yang lain. Gak boleh dalam Islam. Kadang-kadang si dai juga ketika, Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma anak saya sakit. Apa maksudnya cerita kepada orang anaknya sakit? Supaya orang bantu dia. Istri saya sakit, supaya orang kadang-kadang di SMS, istri saya sakit, anak saya, mau apa? Gak boleh dalam Islam minta-minta kepada manusia, tidak boleh dalam Islam. Antum lihat sekarang hadisnya. Ini hadisnya panjang ya, tentang qabisah, tentang tidak boleh minta-minta, tidak halal minta-minta kecuali kepada 3 orang. Itu orang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh minta-minta untuk melunasi hutang itu. Yang kedua, orang yang timpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sehingga 3 orang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan hidup, maka boleh dia minta-minta. Di sini Sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi pada asalnya minta-minta nggak boleh. Maka Nabi bersabda di hadis bagian akhir ini, kata Nabi kepada Qabisah, kata Nabi SAW, fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Kata Nabi SAW, meminta-minta selain dari 3 hal itu wahai Qabisah adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan barang yang haram. Dan orang yang minta-minta hartanya itu enggak barokah. Untuk melihat ya, orang-orang yang suka minta-minta, siapa aja dia, enggak barokah hartanya. Orang yang nuntut ilmu selalu minta-minta, enggak barokah dia. Seorang ustaz, seorang dai yang suka minta-minta kepada muridnya, enggak barokah hartanya. Dan pasti akan hancur. Belum lagi nanti azab di akhirat. Untuk melihat Nabi bersabda SAW di halaman 35, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra. Barang siapa minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka seolah-olah ia makan bara api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa inna ma yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa meminta-minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia minta sedikit atau banyak. Ini ancaman ya, ditahdid, ini ancaman. Silakan dia minta bara api itu sedikit atau banyak. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, al-mas'alatu kaddun yakudu biha rajul wajha ila yas'al rajulu sultanan aw fi amri la budda min. Meminta-minta merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau suatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis sahih Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi minta-minta hukumnya haram.
Bukan sekedar haram, tapi merusak tauhid rububiyah. Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Madarijus Salikin, minta-minta itu hukumnya haram dan merusak tauhidnya dia kepada Allah SWT. Rusak tauhid rububiyah. Rububiyah yang orang musyrik mengakui rububiyah Allah, rusak tauhid rububiyahnya dengan minta-minta. Maka nggak boleh kita minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Kemudian ini banyak ya, ini masih banyak yang berarti masih banyak orang minta-minta kepada temannya, kemudian kepada gurunya, guru kepada muridnya, dan yang lainnya. Ini nggak dibenarkan menurut syariat. Yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dia, untuk makannya dia, buat sekolah anaknya, dan yang lain minta-minta nggak boleh dalam Islam, nggak boleh.